kembali lagi single aja. Street hook ya, single lagi. Cas. Street hook. Uppercut, yes. สวัสดีค่ะ ฝากติดตามช่อง YouTube ของฟิตเรียนี MP ด้วยนะคะ แล้วก็สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งกิ้งเพื่อให้มันแจ้งเตือนนะคะ บ๊ายบายPermisi, kamu tadi. Halo, ayo. Halo bang, mau silaturahmi dong bang. Siap Boleh nggak bang? Silaturahmi boleh lah, kenapa enggak? Diterima nggak nih bang? Ya diterima, ayo. Tapi kan saya nggak pakai undangan bang kesini. Pakai undangan kira hajatan sih, nggak hajatan. Aku mau kesini mau silaturahmi, kemudian juga mau sparring partner sama abang. Boleh. Tenang aja bang, kalau aku siap babak belur. Ah. Tenang aja nggak akan kabur kok. Ayo. Tapi aku mau tanya dulu ya tentang biografi abang. Iya boleh. Boleh. Duduk atau berdiri nih? Duduk aja kayaknya. Nah, duduk. Duduk di bawah aja ya. Iya. Namanya juga kan di camp. Ya, jadi bikin 4 tahun tadi. Aduh. Aku mau nanya dulu nih bang, seputar dunia MMA, kemudian itu juga aku mau ngajakin abang sparingan, gitu Iya. kan. Terus juga tentang penilaian di MMA juga. Tapi sebelumnya aku mau tahu dulu biografi abang. Boleh bang kasih tahu ke teman-teman di rumah? Iya. Kalau saya ini memang berawal dari stand up striker gitu. Jadi saya itu sebenarnya petarung atas. Saya itu bukan petarung bawah. Dan dulunya saya memang kickboxing. Awalnya. Baru saya mengenal Muay Thai. Jadi cuman bermodal dua itu tuh, kickboxing sama Muay Thai. Dulu saya ikut MMA. Jadi kalau lihat style saya cuman dulu fight ya style striking gitu, nggak main di bawah, jarang sekali main di bawah gitu. Nah kesini baru tuh saya mulai belajar BJJ. Sejak tahun 2003 udah mulai belajar BJJ sampai sekarang. Nah jadi setiap pertarungan MMA saya ya sudah diwarnai dengan kuncian gitu, dengan cekikan gitu. Jadi udah mulai campur tuh fight saya. Jadi mulai dari striking, bantingan, kuncian, sudah lengkap. Udah punya semuanya ya bang? Iya. Terus gitu. mengenai sejarah MMA sendiri, abang tau nggak sih bang? Kalau MMA sendiri untuk Indonesia itu dulu diawali tahun 2002 itu TPI Fighting. TPI Fighting udah mulai duluan. Jadi setelah tahun 97 UFC merilis fight pertamanya, itulah mulai dikenal di dunia luas. Bahkan Indonesia juga udah mulai melirik, wah ternyata MMA ini adalah suatu bela diri, suatu ajang, saya bukan bela diri, suatu ajang pertarungan bela diri yang sangat sangat tinggi levelnya. Kenapa sangat tinggi? Karena semua orang dipaksa untuk untuk bisa mengungguli tiap-tiap bela diri yang lain. Misalkan kalau saya judo, saya bisa mengalahkan bela diri boxing. Nah kemudian saya judo, saya berusaha mengalahkan bela diri jiu-jitsu gitu. Jadi akhirnya ketika saya pernah bermain dengan boxing terus saya kalah, saya harus berusaha belajar boxing gitu. Nah kenapa begitu? Karena kan MMA mengambil formatnya kan no rules. Jadi karena tidak ada pertarungan, jadi akhirnya disiplin saya sebelumnya kalau tidak saya padu dengan bela diri lain maka akan sangat tidak efisien sekali. Terus untuk prestasi nih bang, kan aku sering lihat nih di profil Instagram abang tuh banyak banget medalinya. Boleh kita nggak bang, prestasi apa aja udah diraih? Ya kalau yang dilihat saya medali itu saya banyakkan di amatir. Ya, di amatir itu saya bermain dulu di Sanda. Sanda itu wushu. Nah itu saya di Wushu Sanda juga saya amatir main, di Muay Thai Pro main, dulu belum ada Muay Thai profesional, belum ada Muay Thai amatir, di Muay Thai Pro main, kemudian di event-event kickboxing pro main gitu, terus sama di MMA. Jadi kebanyakan itu. Oh satu lagi, saya banyak medali juga di submission grappling, Brazilian Jiu-Jitsu.
Wow, jadi banyak banget ya prestasinya. Dan ini tuh udah terbukti banget punya sertifikat kan Bang? Iya dong. Ya kalau kita juara pasti ada sertifikat. Jelas ya Bang ya? Iya. Bukan asal, bukan boleh beli sama. Enggak lah, siapa tuh yang pernah beli selenceng? Gambarnya sama semua. Ada juga ya orang mau beli medali tapi buat pamer. Jadi medalinya perunggu, perak, emas sama semua karena belinya bareng. Aduh, ya Bang, terus mengenai Abang kan sekarang jadi wasit MMA, terus kita nggak Bang sejarahnya bisa jadi wasit MMA gitu. Wasit MMA itu waktu pertamanya itu ketika dibuatnya One Pride MMA. Ketika One Pride MMA itu dibuat, terus dipanggil tuh karena memang sudah vakum lama MMA, dipanggil lah orang-orang yang memang mantan juara, fighter, orang-orang yang memang mencintai bela diri MMA dan punya kualifikasi di bidangnya. Maka ketika itu saya dipanggil mengikuti penatarannya dan ada audisinya juga, akhirnya lolos seleksi untuk menjadi wasit. Gitu. Seperti itu ceritanya, Dan Bang. sertifikasi. Nah, jadi udah jelas banget nih guys dari yang prestasinya, kemudian juga wasitnya juga Bang Mustadi itu udah punya sertifikatnya dan bukan yang asal-asalan Enggak. majang sumbar gitu Bang, tapi nggak ada buktinya Iya, gitu kan. betul. Terus aku mau penasaran banget sama nilainya di MMA tuh Bang. Boleh nggak Anten contohin kalau misalnya penilaian di MMA itu gimana gitu? Oh, penilaian di MMA ini bagus juga sih. Jadi orang biar tahu. Jadi penilaian di MMA itu tidak berdasarkan poin gitu ya. Bukan pukul ini poinnya 1, pukul ini poinnya 2, nggak kayak gitu. Di MMA itu berdasarkan efektivitas. Gitu. Efektivitas itu bagaimana? Misalnya kita mukul, ini mukul, nilainya 1. Terus saya pukul, gas, bocor, berdarah. Nilainya tidak lagi 1, padahal yang dipukul sama, mukul muka juga. Nilainya bisa 5 ketika kena pukulan berdarah. Atau dipukul dan terhuyung-huyung, itu bisa nilainya 5. Jadi kita punya range nilai 1, 5, 15 gitu. Terus yang 15 kayak gimana? Yang 15 itu kalau hampir finish gitu. Hampir finish itu hampir KO gitu. Tapi tidak jadi KO, misalkan dipukul, jatuh, dikejar, dipukulin, ternyata recovery, bangun lagi seperti kasusnya si Theo waktu dipukulin sama Ahong tuh near KO. Itu si Ahong tuh dapat poinnya 15 ketika dia memukul jatuh. Nah, itu yang disebut efektivitas gitu. Jadinya berdasarkan efektifnya. Kayak lagi ground and pound, kalau pukulannya ringan itu tetap dapat 1. Kalau pukulannya berat bisa dapat 5, hampir KO dapat 15. Terus kuncian itu kalau masuk bisa dapat nilai 1. Kalau masuk dan mulai diungkit terasa ada kekuatan cekikannya, kekuatan kunciannya bisa dapat nilai 5. Kalau kunciannya itu masuk sekali dan hampir tap tapi nggak jadi tap, nilainya bisa 15. Jadi nilai tertinggi itu 15 tuh Bang. 15. Terus kalau misalnya pas lagi di bawah nih, lawan lagi di bawah, terus kita pukul-pukul tuh satu. Terus berjalan ya? Iya, berjalan 1 gitu. Jadi nggak peduli pukulannya jelek, misalnya pukulannya jelek ngawur gitu, tapi itu masuk dan itu efektif. Efektif gimana? Itu mampu menggoyangkan lawan, mampu membuat benturan, itu udah dapat nilai 1 gitu. Jadi nggak harus bagus, ini tuh berantem. Jadi Kalau untuk kuncian tadi, Bang? kalau kuncian nilainya 1 juga kalau untuk kuncian masuk. Tapi kalau kuncian itu sudah mulai ditarik, sudah ada beban ungkitnya, sudah ada cekikannya, sudah mulai masuk, bisa nilai 5. Kalau sudah hampir menyebabkan KO, nilainya bisa 15. Terus pernah nggak sih Bang ada pemain ya yang dikatakanlah mengalami cedera parah gitu, terus biasanya wasit menghentikan pertandingan apa nggak? Kalau dia cedera parahnya sampai patah, dia akan di stop, artinya finish gitu. Tapi kalau cederanya hanya luka sobek, biasanya suka sobek pendarahan, itu tidak akan di stop. Dia akan di stop untuk panggilan dokter. Panggilan dokter itu untuk diperiksa, tapi dalam dengan syarat di stop dalam keadaan netral. Dengan keadaan netral diperiksa sama dokter, nanti dokter yang memutuskan, oh ini lukanya masih bisa lanjut atau ini lukanya tidak bisa lanjut, maka akan diberhentikan dan dianggap TKO. Gitu. Nih Bang, sama satu lagi nih, ini kan lagi rame banget nih Bang di dunia maya nih ya. Ada seseorang tuh yang katanya bisa pas bertanding itu lawannya meninggal, dan pernah nggak sih Bang kalau dia memang mengalami kayak gitu? Di MMA Indonesia belum pernah ada yang meninggal. Ya walaupun peraturannya sangat bebas gitu ya. Ya hanya sedikit aja peraturannya. Misalkan tidak boleh nendang kemaluan, tidak boleh mukul belakang kepala, garis tulang belakang sedikit aja gitu. Tapi ya itu tidak sampai meninggal. Belum pernah ada yang meninggal, tapi di
di MMA luar pernah ada meninggal, tapi juga jarang sekali. Tapi kalau misalnya ada berita meninggal tuh pasti rame kan bang? Nggak mungkin. Ya pasti nggak rame, mungkin. itu pasti karena berhubungan dengan ini ya, olahraga itu berhubungan dengan media gitu. Namanya olahraga dipertontonkan di umum, di publik. Jika sampai ada kejadian seperti itu, nggak mungkin hanya sunyi aja. Udah pasti ada berita dan pasti akan ada pembelajaran, edukasi buat yang lainnya supaya jangan terjadi lagi, itu pasti ada. Pasti ada. Nggak mungkin beritanya cuman apa ya, korban kan ada buktinya. Nggak, Pasti pak nggak. di koran juga pasti rame gitu Ya, kan. Pasti rame. untuk acara olahraga biasanya ketika terjadi sesuatu itu harusnya mengedukasi. Jadi apa yang terjadi sekarang akan dari pelajaran, makanya biasanya akan dibuka gitu supaya tidak terjadi lagi. Oh, seperti itu. Berarti kalau yang lagi viral ini hoax ya bang ya? Ya hoax hoax sekali sih. Nggak masuk akal banget ya bang ya. Iya. Soalnya saya juga kemarin juga sempat nanyain, ini mungkin nggak sih, kayaknya kalau dalam dunia persilatan sendiri aja tuh nggak mungkin gitu kan, kalau misalnya ada sampai yang meninggal tapi nggak ada beritanya gitu kan, kemudian sampai membunuh lawan misalnya kerampokan ataupun apa gitu kan, Iya. pasti kan ramai juga tuh beritanya. Kalau di pertandingan harusnya ada ininya, ada petunjuk yang mengarah ke arah situ. Misalnya pertandingannya apa dulu, penyelenggaranya siapa, bisa diusut, bisa tahu oh bener apa enggak. Tapi kalau yang namanya bertarung di jalan itu kalau lenyap begitu aja sih nggak mungkin, karena kan biasanya kalau udah ada yang meninggal udah pasti ada urusan polisi. Iya, itu juga soalnya aku ada tuh senior aku rumah Pati Putih, beliau bisa menewaskan 2 orang yang perampok masuk rumah juga, tuh langsung ada beritanya, kok rame banget. Nah gitu, jadi juga kita ketika kita membela diri terjadi adanya kematian, itu juga nggak secepat itu, wah membela diri terus kasus tutup, enggak, itu juga melewati ini juga, diuji juga di persidangan, bener nggak kayak begitu, gitu. Nggak bisa lepas gitu aja. Gitu. Oke deh bang, skip masalah ini, aku mau sparingan sama abang nih, aku mau nantangin abang. Ya aduh, ditantangin ya, boleh. Aku nantangin Kenapa? abang, padahal pasti aku bakalan kalah nih guys. Iya, alhamdulillah saya kalau ditantang nggak pernah lari. Kalau alhamdulillah juga sih bang, saya kalau nantang walaupun babak lurus saya nggak akan kabur kok. Siap. Boleh bang, nanti ajar dulu dikit-dikit, kemudian baru kita sparingnya. Iya, boleh. Siap. Nah ini guys, aku mau latihan dulu sama Bang Mustadi untuk kickbox yang belajar gimana, baru nanti aku sparing sama Bang Mustadi. Oke, saya ajarin dulu ya. Fitri itu basicnya apa? Silakan. Silakan tahu sih, ada di Instagramnya. Sabasi aja. Nah, biasanya orang-orang pencaksilat itu kan bela diri tradisional. Bela diri tradisional itu kalau sudah bertanding menyesuaikan dengan peraturannya. Di peraturannya kan nggak boleh pukul kepala kan? Iya. Tendang kepala boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi akhirnya tidak terbiasa untuk menangkis kepala. Akhirnya memukulnya juga caranya berbeda. Misalkan orang pencaksilat biasa memukul dari tangan apa namanya, kuda-kuda seperti ini, bisa mukul tangannya kenapa di sini kan gitu. Tangannya di sini. Nah, karena kan tidak terbiasa menutupi wajah, maka di sini kita belajar boxing. Nah, boxing itu bela diri modern. Jadinya semua tekniknya tuh sepanjang zaman dari dulu sampai sekarang tuh diperbarui terus menurut efisiensi. Ini nggak efisien, buang. Ini efisien, pakai gitu. Jadi nanti Fitri akan lakukan guard pipi ini, terus tangannya ini dekat sama tulang pipi. Kayak gini. Nah, kenapa nggak di atas muka sekalian, melindungi muka? Enggak, karena kita menaruh guard itu ada di tengah-tengah. Tengah-tengah itu batasnya gini, di sini perut sama tulang pipi. Jadi jarak serang dia kan dari mulai pinggang ke atas sampai kepala. Jadi kita ada di tengah-tengah. Ini masih bisa dipukul lawan. Ini bisa KO, ditendang KO, dipukul KO. Ini ada liver sudah sini ya. Nah, maka kita taruh guard di sini supaya ini turun cepat, naik juga cepat. Berarti tangisnya turun semua ya? Iya, aja pas turun ini nggak boleh jauh. Jadi turun kan nggak bisa nih, maka kita akan sama kayak badan. Tuh, jadi supaya mengurangi pergerakan tangan ketika kita blok bawah, maka kita nggak begini. Ini turun semua. Maka saya kebanyakan menggunakan badan. Tuh. Jadi pas dia begini, jadi ini masih dekat sama ini. Kalau ada pukulan atas, ke sini cepet. Nah, sekarang latihan guard dulu. Tangan di atas. Ini up 1. Nah, ini step di sini. Ini taruh di kening. Iya, ini nggak boleh buka gini. 1, 2 lagi. 1, 2, 1, 2. Nah, tangan kanan. Tangan kanan lagi. 1, 2, 1, 2 lagi. 1, 2. Nah, itu
mau menangkis dari samping. Ini kalau pukulan tuh, silat boleh pukul-pukul. Kalau untuk pertandingan Nggak boleh ya. Jadi nanti nggak terbiasa. Makanya kita juga menangkis tuh ada pukulan dari samping 1, 2, 1, 2. Itu dari atas itu seperti menutup center tengah. Ini kan centernya muka. Jadi saya dari sini saya tinggal angkat kayak gini. Mirip kayak tadi, cuman dari tadi seberang sini naik ke sini. Iya, naik. Nah, ini tulang keras. Ini kalau buat siku aja ini kan keras. Jadi ini yang dihadapkan sama pukulan. Tas. Nah, ini di sini. Lihat. 1. Untuk tangan sini kita lakukan ini. Kenapa dia nggak begini juga? Karena muternya terlalu jauh. Kalau saya ini begini, ini cepat. Tapi kalau dari sini saya begini terlalu banyak muter ini. Maka saya akan hadapkan sama ini daripada sama ini. Jadi saya akan tuh. Nah, lebih cepat. Tuh, ini. Tuh, ya. 1, 2, 1, 2. Itu dari segi tangkisan. Jadi nanti kalau pas tes sparring, jangan kemana-mana, tuh di sini terus. Samping, bawah. Nah, kan nutup tengah. 1, 2 nih. Terus nutup perut. Kalau tadi turun ke bawah gini, kalau dari depan nutup perutnya adalah gini. Iya. Gerak lagi. Tuh. Ini, tuh. Ini seperti tadi juga dibarengi sama badan. Jadi nggak cuma begini doang, tapi kita harus kayak tadi kan badannya turun. Ini juga turun. Tuh. Nah, tangkisan dulu. Pukulan itu ada 6. Ada 6. Jab, straight, hook, kiri kanan, uppercut kiri kanan. Oke. Cuman pukulan lurus aja yang dibedain, ada jab, ada straight. Ini jab, ini straight, ya. Kembali lagi sini. Nah, ini hook, ini hook. Kembali lagi, uppercut. Oke, kita coba dulu. Jab dulu, jab. Coba di sini, jab dulu. Kiri, jab 1, betul, 2. Jab dulu. Ya, 2. Nah, stop, jangan ditarik gini. Tadi kan digini. Tadi begini. Nah, boleh. Sini. Langsung putar. Ya. 1. Ya, 2. 3. 4. 5. Straight. 1. 2. 3. 4. 5. Hook. 1. 2. Stop. 3. Taruh di sini. 3. Stop. Benar. Begini. Nah. Oh, dia agak ngebengkok. Iya, di gini. Ini tingginya hampir mirip. 4. 5. Kanan. 1. Stop. Taruh di sini tangannya. 2. Tuh, ini bukan. Nah, gitu. Jangan di sini. Oh, iya. 3. 4. 5. Uppercut. Tuh. 1. 2. 3. Pelan aja. Jangan. 1. 2. 3. 4. 5. Kanan. 1. 2. 3. 4. 5. Oke, stop. Yes. Hook. Yes, hook. Ya, kita coba gabungkan jab straight. Yes, jab straight. Sekarang jab straight, hook kiri. Ya, langsung. Langsung ya? Cuk. Nah, ini. Go. Ya, terlambat. Lu yang kelambatan. Lagi. Ya, gitu. Betul. Ya. Lagi. Kan salah. Terus uppercut, hook, straight. Nah, gabung. Uppercut, hook, straight. Tangan jangan kebuka. Tangan sih. Yuk. Hook. Yes. Nah, kembali lagi single jab straight.
Hook, ya, sini lagi. Cas. Sini. Hook. Hook. Uppercut, yes. Lagi. Hook, ya hook lagi. Gabungkan lagi jab straight. Yes, yes itu. Yes. Gitu. Keren. Mantap. Keren. Dia kayaknya udah siap sparring. Udah siap sparring guys. Doain aku ya. Doain aku. Iya. Udah pernah sparring boxing belum? Pernah sih. Enggak. Oke guys, ini aku jadi mau sparring dengan persahabatan sama Bang Mustadi. Aku nantang Bang Mustadi loh. Aku nantang Bang Mustadi. Tapi aku nggak kabur kok, tenang aja. Tungguin ya, doain aja semoga aku selamat. Aku takut. Sparring persahabatan namanya. Iya. Oh. Sparring persahabatan Bang. Kalau saya menang jadi sahabat. Iya. Kalau saya kalah jadi musuh. Enggak ya, sahabat semua ya. Sahabat semuanya guys. Cuman kita lihat waktunya. Timer, are you ready? Aduh. Aku nggak pernah latihan, tapi aku coba dulu. Timer, Batas, gerak. 2. Wah, aku seperti bully anak kecil. Nah, gitu. Oh, iya, Sini, iya. nggak boleh Oh, iya, gini. iya, iya. Iya, iya, iya. Gitu. Oh, nah gitu. Oh, kena tuh. Tuh. Oh. Terus. Berapa persen kekuatannya? Keluarin Jangan semua. kuat, Bang. Oh, saya mau keluarin semua soalnya. Ayo. Saya takut dulu saya. Oh. Kena. Tuh. Kalau ini tinju boleh mukul muka, jangan mukul ke badan. Iya. Jadi mukulnya ke muka. Nanti soalnya saya mukulnya muka nih. Oh, gitu. Tuh. Bener nggak sih, Tang? Bener lah. Tuh. Ayo. Belum kena. Kalau nggak kena nggak berhenti 3 menit. Ampun kok guys. Nggak diberi. Kenapa nggak sekali nggak sih? Kalau nggak kena nggak berhenti. Tuh. Nggak diberi. Tuh. Oh. Oi. Nggak boleh adu belum 3 menit. Tuh, tenang nggak? Tuh. Kalah jauh, kalah tinggi. Ya udah pakai 100% power nih. Tuh, Bang. ayo. Tuh. Timer berapa? 40 detik lagi. 40 detik lagi. 40 detik lagi. Tuh. Dapat oleh itu 1. Kan? Los dulu. Oh, gitu. Tuh. Ayo, jangan lari. Hei, hampir kena. Aduh, udah puas saya mukulin, udah puas. Kameramen. Gila, sumpah datanya capek banget. Pola nelpon tadi masih. 3 menit. Gak diajar sama Bang Mustadi. Saya sudah 100% tapi dia nggak KO. Mungkin dia sakti. Gimana penilaiannya, Bang? Penilaiannya udah bagus kok, dia udah mulai kayak seperti mendalami cara boxing bermain, tangannya di sini. Udah bagus.
Berarti aku bisa ikut MMA nih bang? Oh langsung. Nggak usah lama-lama. Bercanda. Aduh. Gila banget sumpah. Nggak bisa bukanya. Nggak bisa. Berarti kamu belum layak jadi petinju. Bukain. Mana ada petinju kayak gitu? Cuman capek banget. Tapi nih edukasi bela diri banget. Aku pertama kali belajar kickboxing dan diajarin langsung sama Bang Mus tadi 3 menit bang ya. 3.